Teknik Kelautan PII. Nah, pada hari ini sudah terdapat Ketua Badan Kejuaraan Teknik Kelautan, yaitu Bapak Adi Chandra SSI, SPI, MSI, IPU. Untuk Pak Adi, selamat siang. Apa kabar, Pak? Selamat siang, Mas. Salam sehat untuk yang lain juga. Oke. Untuk opening speech yang kedua, yaitu dari Ibu Desi Aresa Mahdi. Beliau selaku Direktur Eksekutif IAFMI. Pada hari ini, Ibu Desi berhalangan hadir dikarenakan ada jadwal lain di tempat yang lain. Mungkin bisa saya wakilkan. Salam untuk semua. Dan untuk Pak Adi dan Pak Tigor. Nah, di hari ini juga ada narasumber tunggal kita, yaitu Pak Tigor selaku Ketua Bidang Keahlian Sipil dan Struktur Bangunan Lepas Lantai dari IAFMI. Selamat siang, Pak Tigor. Apa kabar? Selamat siang, Pak Anggiat. Selamat siang semuanya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu untuk mendengarkan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya, dan lagu Mars PII. Selama lagu dikumandangkan, kami harap Bapak dan Ibu dalam sikap sempurna. Mempersatukan Nusantara, membuka cakrawala
Mas Anggiat? Terputus ya, sepertinya ya. Iya Pak, Mbak seperti Nisa terputus ya? mungkin saya lanjutkan saja ya. Baik, Oke. mohon maaf Bapak Ibu peserta. Selanjutnya kita sebelum kita mulai ke acara inti, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar acara siang ini berjalan dengan lancar. Baik, berdoa kita mulai. Berdoa kita cukupkan. Baik, selanjutnya akan ada beberapa kata sambutan dari Bapak Dr. Adi Chandra selaku Ketua Badan Kejuruan Teknik Kelautan PI. Pak Adi sudah siap ya Pak? Siap, siap. Baik, kalau begitu waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera, salam. Yang saya hormati tentunya narasumber kita yang hari ini, sore ini, Pak Insinyur Tigor Huta Barat, IPM. Beliau merupakan Head of Civil and Offshore Structure IATMI. Salam mengenal Pak Tigor. Mudah-mudahan Pak Tigor sehat selalu ini. Terima kasih sudah bersedia sharing tentunya berbagi pengetahuan terkait dengan offshore plafon design ya, atau desain anjungan lepas pantai ataupun bagus lepas pantai nantinya gitu. Tentunya yang saya banggakan teman-teman dari internal Badan Kejuruan Teknik Kelautan, terima kasih juga sudah rutin membuat diskusi 2 mingguan terkait bicara isu-isu kelautan, potensi kelautan, dan potensi kemaritiman yang memang salah satu sektor unggulan di Indonesia sebagai negara kepulauan. Terima kasih juga kalau saya lihat saat ini yang sudah bergabung hampir 74 orang peserta webinar kita. Terima kasih ini sudah dapat bergabung dan terima kasih juga sudah mengenal lebih jauh terkait dengan Badan Kejuruan Teknik Kelautan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami informasikan bahwa sebenarnya BK Teknik Kelautan ini sebenarnya sudah ada, terbentuk dari jauh lama, namun di Oktober 2021 kita pecah menjadi 2. Jadi ada BK Teknik Perkapalan dan BK Teknik Kelautan. Jadi menjelang Kongres PI kemarin, kita resmi berdiri sendiri menjadi BK sendiri terpisah dengan BK Teknik Perkapalan. Nah, saat ini walaupun relatif lebih muda, kita sudah punya hampir 30 lebih insinyur profesional yang terdaftar di BKTK dan terdaftar di anggota PI sendiri hampir 100 lebih saat ini yang sudah mendaftarkan diri menjadi bagian dari BK Teknik Kelautan. Tentunya kita berharap semakin banyak yang bergabung, yang punya background kelautan, bergabung dengan Badan Kejuruan Teknik Kelautan ini sendiri. Kita tahu bersama bahwa memang sebagai negara maritim tentunya tenaga-tenaga profesional yang bergerak di bidang kelautan, baik itu yang di hayati ataupun di non-hayati ini semakin banyak, supaya dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan kelautan ke depannya. Dan saya lihat PI juga sudah arah ke sana juga sebenarnya jauh sebelum BKTK ini terbentuk. Kita tahu bersama bahwa Ketua Umum pertama BKPI adalah Insinyur Juanda yang meletakkan konsep wawasan Nusantara yang saat ini kita nikmati adalah Insinyur Juanda yang merupakan juga ketua pertama dari Persatuan Insinyur Indonesia gitu. Jadi sebenarnya harusnya sudah lama BKTK ini terbentuk dan eksis gitu. Nah, walaupun sudah hampir 70 tahun lebih, tentunya dengan adanya BKTK ini, teknik kelautan ini, tentunya kita akan lebih banyak berkontribusi dalam bidang teknik kelautan untuk Indonesia ke depannya. Terakhir kami menyambut baik webinar kita hari ini sangat menarik terkait dengan platform desain untuk lepas pantai ini, tentunya menambah wawasan juga betapa kayanya Indonesia, bukan hanya kaya di segi sektor hayatinya, juga kaya dari segi sumber daya yang tidak berkelanjutan.
seperti migas dan semacamnya gitu. Nah ini mudah-mudahan nanti Pak Tigor Huta Barat juga akan sharing di kita sejauh mana offshore ini, bangunan lepas pantai ini ikut menunjang andil untuk kontribusi migas untuk pembangunan Indonesia. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentunya selamat mengikuti webinar yang luar biasa ini. Tentunya nanti akan ada sesi diskusi juga. Saya yakin banyak juga input dan saran ke kita nantinya, ke BKTK juga terkait dengan webinar-webinar yang akan kita laksanakan selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Nisa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi atas kata sambutannya. Baik, Bapak Ibu peserta, untuk ini ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sambut pemateri kita hari ini, Bapak Tigor Huta Barat. Bapak Tigor ya, sudah siap Pak? Ya, sudah siap, Bu. Bu siapa nih? Saya tadi belum kenal. Bu Anissa, Pak. Bu Anissa, ya. Begitu, waktu dan tepat, saya persilahkan ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Anissa, terima kasih Pak Adi Chandra. Tadi Pak Anggiat sudah masuk lagi mungkin ya harapannya. Dan teman-teman semua yang hadir siang ini ya, cukup senang kembali untuk hadir berbagi di momen ini, khususnya hari Jumat di weekend ya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa punya makna buat kita. Saya cukup terharu tadi dengar apa ya, himnenya PII ya, kita Insinyur Indonesia gitu ya. Saya terharu, tapi ya saya sendiri sudah almost to the end of my career ya. Sekarang sudah umur menjelang 50, jadi ya mungkin saya lebih banyak nanti untuk bisa sharing dan juga memotivasi teman-teman semua. Tapi saya dengar juga tadi bahwa ada juga sepuh senior saya yang hadir di sini. Jadi poin kita siang hari ini adalah untuk berbagi, sharing. Dan saya berharap selama saya present, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang lagi lintas di pikirannya, monggo di chat saja, nanti ditampung sama Panggiat ya untuk kita bisa diskusi, ataupun kalau bisa nanti kita bisa tanya jawab di akhir. Pasti saya siapkan session untuk sesi tanya jawab karena itu bagian yang menarik dari webinar ini. Baik, sambil santai kita mulai ya. Ini iya, kasih sharing. Oh ya sudah. Oke, jadi judul sore hari ini kita kasih sebetulnya overview of Observe Platform. Intinya adalah saya akan mengenalkan sekilas ya tentang desain platform. Mungkin sudah ada yang mengerjakan, sudah ada yang familiar gitu ya, tapi mungkin coba kita lihat sebetulnya kira-kira rangkumannya seperti apa ya. Saya sendiri saat ini di Blue Ocean ya, sebagai founder juga, dan juga saya sebagai ketua bidang sipil struktur di YAHMI yang akan berakhir kepengurusan di tahun ini ya, sejak dari tahun 2019. Jadi dari tahun 2019 sampai tahun ini kita itu sudah banyak bikin acara, termasuk webinar ini dan lain-lain, bekerja sama juga dengan pihak lain. Baik. Yang akan kita bicarakan atau yang kita lihat sore ini adalah terkait dengan bagaimana sih prospek oil and gas Indonesia ya, seperti yang disampaikan Pak Adi Chandra tadi, bagaimana sebenarnya offshore platform ini mungkin punya sumbangsi atau ini kepada dunia perminyakan Indonesia yang memang saat ini sudah harus bergerak ke arah yang dalamnya. Kalau arah yang dalam kan tentunya kita bergerak di laut ya, mulai dari laut dangkal sampai yang dalam ya. Jadi ini sebetulnya gambaran di 2020 masih valid sampai sekarang, mungkin update nanti beberapa tahun yang akan datang. Lalu akan kita masuk ya, seperti apa sih bentuk bangunan di laut itu gitu ya. Kalau di darat kan kita bisa mengenal bangunan rumah domestik ya, gedung perkantoran, gedung
komersial, mall, ya, kemudian ada gudang, ada workshop, gitu ya, kemudian ada pelabuhan, airport, dan lain-lainnya. Kalau di laut seperti apa, gitu ya, khususnya yang berhubungan dengan oil and gas, ya, kita batasi dulu karena skop untuk yang dibangun laut itu ya cukup banyak ya, namanya juga laut terbuka ya, jadi masih buka segala kesempatan. Tapi sore ini akan kita bicarakan khusus pengembangan di laut yang berhubungan dengan eksplorasi oil and gas. Lalu akan kita lihat bagaimana proses konstruksinya, lalu terakhir instalasi. Jadi sebenarnya ini kemarin diminta sama Bu Desi, saya memperkenalkan dulu, karena target kita sebenarnya untuk melakukan training yang lebih detail terhadap ini, tapi sore hari ini akan buka sekilas untuk membuka wawasan. Kalau teman-teman nanti tertarik untuk lebih jauh, kita akan lanjutkan dengan training, dan memang sudah ada programnya, tinggal menunggu pesertanya. Baik, saya lanjutkan. Jadi teman-teman, ini adalah gambaran oil and gas yang masih menurut saya masih terbaru walaupun dibikin tahun 2020. Nah, ketika kita berbicara saat ini tentang platform, jadi mungkin yang lebih menarik adalah area yang hijau-hijau ini ya, karena artinya ketika kita bicara desain sekarang kita mau bikin yang baru begitu ya. Jadi kalau kita mau bikin yang baru, Bapak Ibu bisa melihat bahwa areanya memang akan lebih banyak nanti di bawahnya Sumatera yang belum terdevelop atau terjamah ya, khususnya yang bersentuhan dengan laut Australia ya. Di sana banyak potensi yang belum digali. Yang sudah digali tentunya yang merah-merah ini ya, ada offshore di bagiannya Aceh, utaranya Sumatera ya, di situ di North Sumatra offshore ya, dan beberapa di selatan ini ya. Lalu kita lihat Laut Jawa dan Kalimantan ini sudah cukup jenuh ya. Jadi secara formasi geologi juga harus mencari yang lebih dalam kalau kita mau kembangkan lagi offshore yang di sini. Jadi kita harus ada lapisan yang lebih dalam. Nah, kita lihat yang green itu larinya ke timur ya. Timur tentunya dengan konsekuensi laut dalamnya. Tetapi masih banyak juga yang hijau-hijau di daerah yang existing ini yang kita develop, yang disebut dengan marginal field ya. Marginal field artinya kita harus mendesain minimum platform supaya dia bisa ketemu untuk economic life-nya dan layak dieksplorasi ya. Jadi kalau dilihat dari data yang sudah ada di laut kita saat ini, sekarang ada sekitar 630 platform ya. Berarti tantangan buat kita sekarang ya, dalam berapa 10 tahun ke depan kita akan nambah berapa platform lagi gitu ya. Demikian juga dengan pipeline ada sekitar 20.000 lebih kilometer pipeline ya. Itu yang di laut. Lalu yang di darat kita ada LNG plant dan juga LPG plant ya. Kira-kira itu gambaran yang sudah ada, dan masih ada beberapa cekungan yang yang masih harus dieksplorasi ya. Dari 128 ada 27 dan 13 yang belum dikerjakan. Jadi sekitar hampir 40 untuk area yang akan dikembangkan ya. Jadi inilah gambaran Indonesia, gambaran prospek migas Indonesia ke depannya ya, untuk ke depannya. Baik, yang saat ini tentunya ini sudah ada yang jalan ya, yang saat ini sudah berjalan karena ini proyeksi kemarin ya, 2 tahun lalu yang dalam cukup jumlah yang besar ya. Jadi di sini yang punya ini di darat ini tadinya yang memang Caltex ya, Texas, sekarang Texas Kalmahako, jadi masih tahap eksplorasi. Lalu di Natuna sini ada punya Medco ya, saat ini juga Medco sedang membangun wellhead platform di Batam dan Karimun, dan juga membuat FPSO ya, proyeknya sedang berlangsung, akan menginstall platformnya dalam waktu dekat ya. Demikian juga di daerah Sulawesi ini ya, ada punya Pertamina yang cukup besar temuannya yang akan dikembangkan ya dalam periode sekarang ini gitu ya. Baik, jadi kalau dibilang industri oil and gas Indonesia ya memang masih menarik ya, dengan total investasi perkiraan sekitar 37 lebih miliar dolar saat ini yang diperkirakan dan ke depannya ya.
Jadi yang kita tahu yang di Inpex yang sekarang ini banyak mungkin delay ya, yang seharusnya desainnya dulu di outsource, kemudian ada diskusi lebih lanjut untuk bikin di darat begitu, dan ini sekarang sedang distudi dan mungkin masih ada kendala-kendala yang belum diselesaikan sehingga belum terrealisasi. Lalu Indonesia Deepwater Development punya Chevron itu yang ada di South Mahakam sana, ya, itu juga sedang berkembang dan nggak begitu jauh dari West Seno yang lokasinya Gehen Gendalo sedang dieksplorasi saat ini. Dan di Tangguh sebetulnya sekarang ini juga sedang dikembangkan untuk train 3, train 1 dan 2 sudah jalan, train 3 akan menambah platform khususnya di Teluk ini yang ada sekarang ini Forwata ya, akan ditambah platform, dan di sini kebetulan shallow water tetapi arusnya cukup kencang ya. Jadi ini potensi yang kalau dibilang investasi yang lebih risikonya kecil karena ada dia di shallow water ya, dan cadangannya cukup banyak. Tapi kalau kita bicara tadi punya Gehen Gendalo dan juga Inpex, walaupun sebagian ada shallow water, tetapi risikonya memang cukup tinggi dan saat ini belum nampak untuk direalisasi. Ya, jadi inilah gambaran bagaimana kira-kira gambaran proyek-proyek nasional di Indonesia yang khususnya di offshore untuk saat ini dan ke depannya. Ya. Oke. Lalu kita sekarang bicara yang tadi yang saya bilang, kalau kita bicara di laut, seperti apa sih bentuk bangunan di laut ya? Pada intinya begini Bapak Ibu, ada dua kategori besar untuk mengkategorikan jenis bangunan di laut ya. Kita mau ngomongnya itu fix atau statik, lalu yang kedua floating ya. Itu dua bagian besar ya. Jadi selama dia masih dipancang ke bumi pakai pondasi ya, masih diikat ke bumi pakai pondasi yang compression, kita sebut itu sebagai statik ya. Jadi dia masih berperilaku statik. Lalu ada di antara statik dan floating ini ya, yang ada secara alaminya adalah di antara kedalaman gelombang yang moderate ya, yang sedang begitu ya, sedang ke laut. Nah, kita akan punya pilihan seperti SPAR dan TLP. Ya. Lalu untuk yang floating sendiri berarti mengapung, terapung ya. Jadi kita punya pilihan kapal yang bisa dibikin baru untuk jadi fasilitas produksi, atau juga bisa dari conversion dari beberapa kapal seperti kapal tanker yang bisa dikonversi menjadi fasilitas produksi seperti floating production unit, FPSO dan lain-lain ya. Jadi sifatnya ini seperti saya bilang, kapankah kita bilang bahwa itu adalah fixed structure, kapankah itu kita sebut sebagai floating structures. Fixed structures punya karakteristik yang kaku ya. Kalau namanya fix kan kaku. Bagaimana kaku? Nah, contohnya bangunan darat ya. Bangunan di darat kita desain semua fix. Nah, kita tahu dengan fix itu natural periodnya itu biasanya semua di bawah 3 detik. Ya. Jadi periode ini sebuah 3 detik. Tetapi ketika dia makin dalam karena kekakuan, dia tidak lagi 3 detik. Ya. Jadi seperti TLP bisa frekuensi naturalnya menjadi 14 second atau bisa 16 second, SPAR juga 20 second. Lalu kalau FPSO bisa sampai 20 second, gitu ya. Jadi semakin besar periode naturalnya, maka dia akan menjadi dinamis, gitu ya. Oke. Jadi kira-kira ini bentuk dari perspektif struktur ya, kalau kita jadi structure engineer. Lalu mengenai fungsinya sebagai apa sih sebetulnya, gitu kan, masih banyak yang bertanya. Ketika kita bikin platform itu sebagai apa? Yang pertama itu adalah untuk memfasilitasi sebetulnya konduktor atau casing drilling yang dipasang di platform supaya bisa ngedrill sampai ke formasi yang diinginkan dalam kedalaman katakanlah 1 km atau 2 km di bawah seabed sampai ke formasi. Ya. Jadi namanya itu wellhead platform. Jadi suatu platform yang ada konduktornya atau ada yang sumurnya, kita menyebutnya wellhead platform.
Lalu dari sumur ini kita membutuhkan juga fasilitas produksi. Jadi kita bisa bikin di sebelahnya ini misalnya satu lagi platform hanya khusus produksi. Nah, apa namanya produksi itu ialah untuk memproses, ya katakanlah untuk memproses secara sederhana dari fluida yang ditarik dari formasi, kemudian itu kan ada kandungannya gas, minyak, kondensat. Nah, kita perlu pemisahan, pemanasan, dan lain-lain sebelum dikirim gasnya melalui pipeline ke darat, atau minyaknya disimpan di dalam kapal atau dikirim juga ke darat. Gitu ya. Itu namanya kita butuh proses platform. Lalu ada yang spesifik compression platform. Compression platform pada intinya adalah tetap platform yang memfasilitasi peralatan-peralatan kompresor. Kompresor dalam arti dibutuhkan untuk menekan, menambah tekanan terhadap fluida yang ada supaya bisa sampai ke darat. Karena katakanlah tekanannya tidak cukup, lalu kita butuh tekanan yang lebih besar, sehingga kita harus mengkompres fluida tersebut atau gas tersebut supaya sampai ke darat. Ya. Jadi ini lebih spesifik compression platform yang isinya nanti kompresor-kompresor besar. Begitu. Lalu ada juga living quarter, adalah living quarter di mana kalau platform itu adalah manning platform. Jadi manning platform artinya yang dihuni. Ya. Dihuni berarti kita butuh operator, butuh teknisi yang memonitor platform itu supaya berjalan. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa membayangkan platform mana yang membutuhkan operator? Apakah wellhead platform, apakah proses platform, ataukah compression platform? Tentunya yang membutuhkan operation adalah proses platform dan juga compression platform. Ada kalanya wellhead platform tidak membutuhkan manusia sehingga hanya ada sumur, ya, tak perlu dioperasikan, tapi dikontrol juga lewat pneumatic control atau lewat saluran kabel yang bisa dikontrol lewat darat ataupun lewat platform lainnya di operation platform. Jadi di sumur itu di platform itu hanya ada sumur, gitu ya. Lalu juga ada penyimpanan storage khususnya di dalam hal kalau oil, ya, oil kita tidak bisa buat fasilitas pipeline, lalu kita berusaha membuat penampungan. Nah, penampungan biasanya kita akan menggunakan alternatif kapal, ya, storage-nya. Kita akan lakukan penampungan dengan kapal. Sangat jarang kita melakukan penampungan dengan membuat fix platform, karena cost-nya akan sangat tinggi, karena dia kapitalnya tinggi, karena dia fix. Tetapi kalau kapal, dia akan lebih murah, karena ada kemungkinan kita sewa atau kita convert dari second tanker, lalu kita bikin jadi storage. Ya. Lalu yang terakhir adalah subsea well. Subsea well ini sebetulnya adalah dry atau wet tree, ya. Dalam subsea well itulah wet tree namanya, di mana tree-nya itu adalah sumur, kepala sumur. Kepala sumurnya itu ada di bawah, langsung di seabed, ya. Jadi sumur itu adalah yang berhubungan untuk mengontrol sumur, ya. Jadi Christmas tree itu adalah valve yang terdiri daripada master valve, in valve, dan lain-lain yang dipakai untuk mengontrol sumur. Nah, biasanya kalau di wellhead dia ada di atas, tetapi kalau di subsea well dia ada di bawah, ya. Jadi tidak perlu fasilitas pendukung untuk tempatnya sumur ini, tetapi dia hanya perlu dikontrol oleh existing, tapi harus dikirim nih pakai umbilical, kabel, power, dan hidrolik, dikirim ke existing platform untuk mengontrol sumurnya. Oke. Dalam beberapa hal, pilihan ini adalah bisa pilihan yang optimum untuk mengurangi cost dan lain-lain, untuk mengembangkan katakanlah salah satu sumur yang marginal. Ya. Kira-kira itu gambaran daripada bangunan-bangunan adanya di laut. Tadi kita sudah bedakan yang pertama dari segi struktur, ada dua, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan dari training ini punya bayangan. Kalau kita berbicara struktur di laut, ada dua, satu fix, satu dynamic atau floating. Ya. Kalau dari segi fungsi platform, ada wellhead platform, ada proses platform, compression platform, living quarter, storage, subsea well, dan lain-lain. Nah, kira-kira itu kelompok besar. Nanti ke sini kita tinggal membahas yang satu-satu atau melihat seperti apa fix, seperti apa TLP, dan lain-lain. Oke. Itu dari segi bentuk, ya. Lalu suatu hal yang penting dalam hal ini kita bicarakan strategi atau konsep yang perlu dipahami, ya. Siapapun yang involved di dalam pengembangan hidrokarbon, ya. Hidrokarbon seperti yang kita tunjukkan di map ini adalah satu bagian kecil potongan yang kita melihat
gambaran dari yang tadi map besar ya. Artinya kita spesifik melihat map sekarang. Kita sendiri tadi sudah melihat di sini ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Ada yang hijau ini kan yang belum di develop ya, sudah ditemukan. Sudah ditemukan dan belum di develop. Ini yang kuning sudah ditemukan dan mau di develop, yang merah sudah operation. Nah, jadi ini sebetulnya ketika kita berbicara tentang oil and gas dan juga ketika kita harus bekerja dengan oil and gas, kita semua harus membayangkan bahwa kita yang terlibat di sini adalah tim ya, multidisiplin. Jangan pernah kita bisa bayangkan bisa bekerja sendiri ya. Oke. Jadi ini paling tidak akan terdiri dari mungkin 3 sampai 5 departemen, atau secara disiplin akan terdiri dari 5 sampai 7 disiplin ya. Jadi kalau saya berbicara mengenai subsurface artinya itu adalah semua yang di bawah permukaan ya, termasuk yang di bawah tanah dan juga di dalam air, itu isinya orang geologi ya, exploration, drilling ya. Lalu kalau berbicara di atasnya surface atau permukaan ya, surface facility, itulah orang-orang project. Itulah yang kita bicarakan saat ini. Kita berbicara dalam hal ini sebagai orang project dalam hal pengembangan platform. Kita adalah orang-orang surface, orang-orang permukaan. Ya. Jadi teman-teman yang subsurface ini, yang pertama mengidentifikasi masalah potensial source tadi. Ya, jadi mohon dipahami bahwa gambaran ini dapat dari teman-teman geologis dengan melakukan seismic survey dan lain-lain, sehingga mereka bisa menentukan area, lokasi, kedalaman, dan volume dari semua reserve. Ya. Setelah volume ketahuan, mereka belum tahu sebetulnya fasilitasnya mau seperti apa, kan begitu ya. Jadi sekarang kita kan bisa mikir sendiri, siapa yang tahu ini, siapa yang tahu itu, dan itu semua harus bekerja sama. Oke, jadi yang pertama adalah ya memang harus dibuat modelnya, ya kan? Kenapa harus dibuat model ini? Ya memang harus mereka pastikan apakah isinya air, apakah isinya gas, apakah isinya minyak berat dan lain-lain. Mereka harus menghitung siapa itu yang saya bilang tadi orang subsurface, yang isinya adalah orang drilling, geologi dan lain-lain. Inilah yang utama di depan untuk melihat kita akan kembangkan daerah itu. Lalu setelah mereka memberikan informasi tentang potensi itu, bergerak ke development. Nah, development itulah isinya orang-orang project, engineering, dan lain sebagainya. Nah, termasuk perspektif kita sore ini, kita membicarakan mengenai offshore platform, tentunya kita jadinya orang development. Ya. Oke, lalu dengan informasi yang katakanlah ini adalah gas, terus volumenya katakanlah 25 mm, ya, terus bisa 5 tahun, 10 tahun. Lalu itu input buat kita mendesain, ini desainnya cocoknya, strukturnya seperti apa, ya? Apakah fix? Lalu kalau fix apa? Fix yang wellhead, minimum platform atau 3 kaki, 4 kaki dan seterusnya. Atau apakah ini kita gunakan floating? Nah, itulah yang dilakukan oleh tim development. Lalu juga akan terlibat tentunya teman-teman orang dari safety, ya, karena safety adalah faktor yang paling utama untuk bisa melanjutkan pekerjaan ini, akan menganalisis risikonya. Semisal bahwa kita mau desain platform, ternyata bahwa kandungan H2S-nya ada. Ya. Nah, H2S ini kan akan mempengaruhi terhadap fasilitas yang akan kita gunakan. Ya. Apakah dia sanggup hanya dengan menggunakan karbon steel, tetapi harus di cladding ya, atau harus memakai material yang khusus yang tahan H2S, lalu investasinya kan masuk atau enggak gitu ya. Jadi bisa saja sudah ditemukan oleh teman-teman subsurface, tetapi karena ada kandungan H2S-nya, lalu kita hitung keekonomian daripada fasilitasnya, akhirnya proyek itu tidak jadi dibangun gitu ya. Jadi sunk cost ya. Lalu yaitu perform economic evaluation itu sangat penting, walaupun ini dilakukan teman-teman keuangan misalnya, ya mereka akan menganalisis data-data yang diberikan, termasuk dari subsurface tadi, orang development, lalu orang safety, lalu dibungkus terakhir dengan ekonomiknya, mampu nggak ini kita sales ya. Ketika sudah ada mampu di sales, ada sales agreement, baru kita go forward untuk mengembangkan suatu lahan. Ini sebentar ya,
Jadi ada kerjasama ya, multidisiplin khususnya dan juga kerja antar departemen untuk mengembangkannya. Jangan pernah membayangkan ujuk-ujuk kita sendiri walaupun sudah mengerti lalu kita pergi langsung pasang gitu ya, apa yang mau dipasang atau mau didesain begitu ya. Jadi harus mengerti bahwa ini adalah hasil kerjasama dari semua disiplin dan semua departemen. Jadi komunikasi yang baik, ya kerjasama yang baik adalah kunci untuk kesuksesan pengembangan dari suatu field, ya termasuk keterbukaan, kejujuran, dan juga data-data tidak bisa di hiding ya, karena nanti akan berujung kepada kerugian yang biayanya cukup besar. Lanjut ya, jadi secara umum di oil and gas kalau mau tahu bagaimana proyeknya, ini adalah 5 tahap proyek yang sangat terkenal di EPCI oil and gas. Yang pertama yang disebut appraisal. Appraisal itu pada intinya adalah untuk tadi menghitung potensial reservoir, ya. Itu yang bergerak teman-teman daripada geologis berdasarkan seismic survey, ya. Kemudian di tahap kedua itu adalah select. Select itu adalah di konseptualnya seperti apa, ya dikasih konsep dulu, ya konsep ini nanti bisa jalan, yang saya bilang tadi mau statik mau floating gitu ya, lalu statiknya seperti apa itu akan didefine di langkah ketiga, ya. Jadi di konsep itu adalah pilihan option untuk desain pengembangan bentuk fasilitasnya. Lalu di yang ketiga itu adalah define, itu kita melakukan dengan fit atau detail engineering. Di situ sudah pasti, sudah dipilih, sudah dikunci, lalu kita mendetailkan semua equipment facilities yang akan diperlukan untuk memproses hidrokarbon dan juga untuk mengirimkannya, transportnya. Ya, jadi ini dikenal juga dengan kalau konsep study adalah konsep studi, kemudian pre-fit, lalu di sini fit, ya, kemudian di execute itu EPCI. Ya. Apa itu EPCI? Itu adalah engineering, procurement, construction, installation. Itu adalah the real thing untuk bekerja, untuk membuat bangunan itu sampai jadi. Ya. Kalau sampai di-define, adalah itu masih tahap sebatas desain dan engineering yang hasilnya adalah. Apakah ada kemungkinan bahwa kita sudah melangkah appraise, select, define, bisa melangkah ke execute? Itu masih ada pilihan. Ya. Bisa saja hasil fit kita terakhir ternyata dia tidak ekonomis, ya, sehingga harus berhenti dan sang cost-nya itu harus adalah dibayar investor. Ya. Sangat jarang memang kalau kita harus berhenti di eksekusi di EPCI, itu sangat jarang. Tetapi pada umumnya berhenti saat di fit, ya, untuk lanjut EPCI. Lalu yang terakhir tentunya adalah operation. Operation lah yang memberikan produksi yang dijual berupa gas, minyak, kondensat dan lain-lain. Itu fase operasi. Oke, jadi ini adalah pemahaman yang ada di oil and gas yang bisa juga dipakai dengan istilah feasibility study, conceptual study, engineering design, construction dan juga operation. Ya, pada umumnya di area engineering design ini dan konseptual akan bekerja teman-teman konsultan engineering yang menguasai multidisiplin untuk terlibat dalam mendesain fasilitas oil and gas. Lalu di construction ini akan ada big EPCI. Kadang hanya terbatas kalau satu kontraktor yang bisa menguasai EPCI, tapi bisa juga dia berkonsorsium. Seperti kita lihat di sini. Jadi satu pekerjaan itu saking banyaknya secara scope juga dan interface, bisa saja engineering dilakukan PT A, procurement PTB, construction PTB, installation PTC, dan juga hookup bisa PTC dan B, ya. Jadi sebegitu masifnya kerjasama dan juga scope begitu ya. Ada juga sih satu company yang bisa menghandle itu semua dan biasanya memang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing ya, seperti McDermott dulunya dan saat ini ada Saipem begitu, juga Nippon Steel dan lain-lainnya. Jadi Anda membayangkan secara scope seperti itu dan juga memang dari segi value ya, dari segi value juga layak untuk dibagi-bagi begitu. Kita lanjut ya, kita lihat sekarang karena ya ini webinar jadi kita langsung jump ke bentuk fisiknya ya. Kalau untuk training mungkin akan kita bicarakan mengenai prosedur, flowchart dan lain-lainnya. Jadi yang menjadi key point di dalam desain daripada offshore structure itu adalah 3D modeling ya. 3D modeling kita sangat buat. Mungkin kalau ditanya sebenarnya
3D modeling ini mana duluan daripada hitungan. Kalau ditanya itu seperti mungkin ditanya duluan mana ayam mana telur ya. Ya, jadi bisa juga sih bersamaan, bisa duluan untuk membuat 3D modeling, karena 3D modeling kita maksudkan untuk mengecek size ya, ukuran, tidak clash, dan juga space yang ada. Kenapa? Karena memang kita di laut, space sangat constraint ya. Jangan bayangkan seperti di darat, bikin aja nanti kalau salah tambah ke samping gampang gitu ya. Nah kalau di laut kan nggak bisa kita asal tambah, kan begitu ya. Sehingga pemodelan itu akan sangat akurat. Lalu kita sudah model, tetapi pas dihitung bagaimana? Nggak masuk pakai software yang lain. Jadi tidak ada software di dunia ini yang kita gunakan untuk modeling seperti 3D ini, lalu itu kita gunakan untuk analisis ya, bukan. Jadi masih harus fungsi software itu harus masih dibedakan supaya memang membatasi running ininya ya, memori dan lain-lain. Jadi ini akan ada saling update. Kita pakai software yang lain untuk menghitung integrity-nya, ya, strength check, UC check dan lain-lain. Lalu kalau sizing-nya nggak masuk, kita update ke modeling, design untuk mengupdate model seperti dalam hal ini kita menggunakan PDMS. Ya, kenapa disebut PDMS? Karena memang PDMS ini cenderung dari awal merangkum semua disiplin dalam hal pemodelan. Dia memang ngomong plan design management system gitu. Jadi di sini semua equipment dari katakan mekanikal, kemudian struktur, instrumen, elektrikal semua bisa masuk ya. Tetapi kalau kita lihat sebelah, ini khusus untuk structure. Ini akurasinya memang ditujukan untuk structure karena digunakan untuk fabrikasi ya. Jadi ini sangat akurat untuk struktur yang kita sebut dengan Tekla. Ini akan bisa sampai ke subdrawing lalu juga ke member cutting ya. Jadi tergantung tujuan kita yang mana kita akan menggunakan software ini. Apakah ini bisa saling kompeten? Ya bisa. Model di Tekla saya bisa copy masuk ke PDMS, gitu ya. Jadi ini ada saling interface-nya. Oke. Kalau zaman dulu mungkin sebelum 3D banyak orang menggunakan AutoCAD ya. Atau yang paling awal tetap juga menggambar manual, tetapi konsep mereka kuat dan memang belum complicated, tetap jalan dengan konsep ya. Demikian juga untuk yang floating tadi. Jadi kalau di floating, mohon dicermati, mohon diingat teman-teman, kita membedakan dua hal. Ya. Kita membedakan dua hal, apa itu? Yang pertama adalah hal, kapal, lambung kapal. Jadi kita berbicara kapal, ini adalah kapal, memang benar kapal. Lalu yang di atasnya adalah topside facility. Oke. Jadi ini dua bagian besar yang kita bisa kasih garis boundary di sini sebagai batas permukaan. Ke sini ini adalah urusan kapal, urusan hull. Ya. Ke atas itu adalah urusan topside facility yang kita sebut urusan structure atau urusan yang fixed structure, begitu ya. Jadi ketika kita menghitung pun kita harus bedakan kapan kita menggunakan menganalisis ini sebagai floating, kapan sebagai fixed, gitu ya. Dengan melakukan boundary condition di support-supportnya. Kira-kira begitu. Demikian juga dengan software, sehingga ada software tertentu yang memfasilitasi untuk memodelkan, bisa mengadop atau bisa mengabsorb model halnya dan juga sebagai strukturnya. Ya. Jadi termasuk Plan 3D, Navis, PDMS ya, dan juga mungkin AutoCAD 3D, tapi mungkin AutoCAD 3D akan fokus di atasnya, tetapi untuk halnya hanya sebagai shape gitu ya, tidak bisa dipakai sebagai detail. Jadi kita bisa membayangkan bahwa sebagus apapun software itu pasti ada batasannya ya. Jadi ketika kita mau melihat hanya bentuk, ya saya bisa saja membuat kapal itu hanya dalam bentuk seperti ini gitu ya. Tetapi ketika dia memang software yang khusus hal, dia akan lengkap dengan size framing dan bulkhead dan lain-lain, lambungnya, kemudian platnya dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk lanjut ke analisis ya. Jadi fungsi daripada 3D itu harus dibeda-bedakan. Saat kapan kita gunakan dia untuk informasi cek clashing, size, dan saat kapan untuk penggunaan software, karena ada penyederhanaan gitu ya. Nah, semua software itu langsung satu model kita bisa hitung untuk sizing dan lain-lain, dan sekaligus untuk
analysis integrity. Itu tidak mungkin ada di dunia ini saat ini. Begitu ya. Jadi semua harus bagi-bagi, kerjaan juga harus bagi-bagi gitu ya. Oke, dan di sini kita lihat saat floating dimodelkan, dia juga bisa mengcombine dengan wellhead platform gitu ya. Padahal tadi wellhead platform kita bisa pakai PDMS atau Tekla, tetapi saat ini sudah dibangun dengan floating. Jadi ini difasilitasi oleh Plan 3D Nevis gitu ya. Apakah Tekla bisa membuatkan hal ini? Ya tentunya nggak bisa, hanya bisa membuat seperti kotak ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Itu tadi contoh daripada fixed platform dan kemudian floating. Nah sekarang kita berbicara tentang fixed platform, tetapi yang tipikal minimum platform. Nah minimum platform itu apa maksudnya? Ya kita bikin dia secara struktur juga minim, ya karakteristiknya juga agak sedikit goyang ya konsekuensinya, jadi seperti dinamik dan natural periodnya mendekati 3 ya. Itu konsekuensi daripada minimum platform ya. Bentuknya bisa monopod, bisa tripod begitu ya. Dan ini cocoknya tentunya di shallow water dan juga marginal feed supaya bisa secara ekonomik bisa di-develop begitu ya. Jangan nanti ujuk-ujuk karena saya ingin hemat terus kedalaman waternya katakanlah 80-100 meter, terus ngotot pakai minimum platform gitu ya, bisa-bisa jadi ambruk ya. Jadi disitulah fungsi orang struktur untuk mengecek karakteristik dari platform, karena kalau kita melawan itu kita melawan alam ya, karena tadi karakteristik alam sudah jelas, ketika dia makin dalam dia akan makin bergoyang, natural periodnya makin tinggi kan begitu ya, konsekuensinya struktur itu harus kita izinkan bergoyang. Apakah dampaknya ke fasilitas? Nah, ini yang kita pikirkan. Nah, bagaimana supaya tidak bergoyang? Berarti harus di-overcome dengan struktur yang lebih masif, 6 kaki, 4 kaki, dan lain-lain. Ya. Jadi prinsip dan konsep itu harus di-apply. Ya. Bukan asal sembarangan, ujuk-ujuk tiba-tiba, saya mau ingin minum semuanya, begitu ya. Belum tentu bisa teraplikasi dengan kondisi kedalaman water, kondisi tanah, dan lain-lain. Oke. Lalu ada juga yang bentuk yang kompleks seperti yang deep water, yang West Semo misalnya, ya. Jadi kedalaman sampai 1000 meter, maka digunakanlah yang namanya TLP ya. Nah, bentuk fisik yang kita lihat seperti ini TLP. Jadi TLP ini sebenarnya hanya berupa benda terapung ya. Jadi ini adalah ponton yang dibuat terapung. Sebenarnya ini tujuannya adalah untuk mengapung. Lalu gaya apung itu sendiri ditahan oleh kaki. Jadi kaki ini tujuannya mengikat ke bawah supaya gaya apungnya itu tidak naik ya. Makanya si kaki ini tertarik ya. Makanya tension ya. Tertarik ini karena untuk menahan gaya apung. Nah, berbeda dengan fixed platform, si kaki ini berfungsi sebagai compression ya. Harap diingat ya. Kalau untuk shallow water, untuk fixed platform, si kaki itu berfungsi semua compression. Tahu artinya compression ya? Kita harus menekan ya. Jadi semua beban-beban, beban building, beban apa yang kita bikin di darat, semua fondasi, semua kolom itu berperilaku dominan compression ya. Tetapi ketika kita sudah laut dalam seperti ini, dia tidak berperilaku sebagai compression, tetapi tension. Apa yang di tension itu tadi? Ini ponton cenderung naik kan karena ada di sini balas, ada ruang ya. Tetapi ini ditenggelamkan dengan cara dia diikat ke kaki, sehingga dia tidak naik ya. Dengan tidak naik dia jadi stabil, lalu bisa menahan topside. Nah, as simple as that prinsipnya ya. Itu namanya tension leg platform. Ini dipakai kemana? Oh, jangan pernah berpikir di shallow water ya. No way ya kita bikin konsep tension leg platform di shallow water. Dia harus memenuhi kriteria untuk deep water ya. Jadi tension leg platform itu adalah untuk area yang deep water harus memenuhi kriteria natural period dan juga supaya bisa berperilaku tension. Nah, biasanya di area yang dalam ini kita punya floating TLP ini fasilitasnya untuk drilling. Lalu untuk processingnya kita masih membutuhkan yang floating di sebelahnya. Tentunya kita nggak sanggup untuk membuat fix di area yang dalam seperti ini di samping
juga biayanya besar, dan secara struktur dia sudah tidak bisa berperilaku fix begitu ya, sehingga kita bisa membutuhkan kapal untuk processing dan juga mungkin bisa storage, tergantung ya. Kalau dia hasilnya adalah oil, kita storage dulu sebelum di lifting. Tapi mungkin kalau hasilnya adalah gas, kita cuma proses untuk pemisahan, lalu setelah jadi gas kita kompres, kita kirim ke darat lewat pipeline ya, seperti ini. Ya. Jadi ini adalah karikaturnya yang menggambarkan bahwa ini adalah air yang dalamnya deep dari seribuan ya sampai menuju darat di sini ya. Jadi ini adalah kontur yang sesungguhnya yang kita lihat. Oke. Jadi kita lihat ini tadi, ini sebetulnya dalam proses pemasangan ya, baru kita lihat di gambar sini dia sudah dibalas ya. Dibalas bagaimana caranya dibalas? Tentunya ruang yang di sini kita isi air ya supaya dia tenggelam ya. Ketika dia sudah tenggelam ya, lalu diikat sama tadi pondasi ini ya, pile, ngomongnya pile sih tapi udah tension leg namanya, makanya tension leg atau tendon. Tendon itu seperti urat di bagian tubuh kita yang cenderung mengalami sebenarnya tarik, makanya dibilang tendon ya. Kita punya tendon karena dia sering ditarik, bukan tertekan tapi ketarik. Ketika lengan kita bergerak ya sebetulnya ini yang ketarik. Nah, itu tendon ya. Jadi sama prinsipnya di sini. Jadi ketika dia udah diikat nih tendonnya, lalu airnya dibuang kembali, lalu dia naik ya. Jadi ketahan sama pile itu. Oke. Nah, inilah dia dalam operation, dia dikombin juga dengan fasilitas floating yang lainnya, bisa berupa kapal dan lain-lain ya. Jadi dalam itu semua jadi floating ya. Oke. Alright, jadi itu beberapa bentuk structure yang kita lihat tadi ya, mulai dari fixed dan floating, kira-kira beberapa jenis yang ada. Nanti mungkin lebih detail kita akan lihat di training ya. Nah, sekarang kita akan berbicara sedikit tentang construction ya. Jadi bagaimana sih proses konstruksinya itu? Jadi kan semua ini kan kita bikin di darat dulu, nggak mungkin kita bikin di laut, pasang di laut ya. Nah, mungkin karena fasilitas nggak cukup dan juga luas nggak cukup, sehingga kita harus prefabricate di darat dulu ya. Jadi apa saja sih proses fabrikasi di darat yang tipikal, khususnya untuk platform itu akan ada 3 kelompok besar biasanya untuk pile-nya sendiri ya, karena pile-nya bisa dipancang 100 meter ke dalam sana. Kalau tinggi platformnya 60 meter, berarti 160 paling nggak panjang pile yang akan disambung dari pile yang pipa yang berukuran 10 meter, disambung dulu menjadi mungkin 40 meter section, kemudian 50 meter, 60 meter, dan lain sebagainya, yang merupakan pile section. Jadi satu pile itu tadinya ada 5-4 bagian, baru dilakukan penyambungan di laut, lalu dipancang gitu ya. Kemudian ada jaketnya dan boat landing. Jaketnya adalah berbentuk bisa monopod, tripod, 4 kaki, 6 kaki, 5 kaki, dan selanjutnya. Kemudian ada boat landing, adalah fasilitas untuk bisa land atau untuk bisa sandar boat atau kapal yang mungkin diperlukan untuk transport personal ke platform, dan juga masalah logistik dan lain-lain, masalah kebutuhan operasi, produksi, dan lain-lain. Ya. Nah, bagaimana proses produksi untuk pile, konduktor, dan juga jaket? Ya, itu berawal dari member cutting, nanti kita bisa lihat dari sketch berikutnya, kemudian penyambungan join-joinnya, seperti saya bilang, dari pipa 10 meter menjadi 40 meter di join dulu, begitu ya, dan lain selanjutnya. Dan juga top side-nya. Nah, jadi kita membagi 2 besar, jaket dan pile, itu agak ke bawah. Kemudian yang di atas air tentunya kita sebutnya topside ya, topside facilities ya. Jadi fabrikasinya juga sama, dimulai dengan member cut, profile, kemudian penyambungan, assembly, dan erection, dan lain-lain. Tentunya bagian yang living quarter adalah kalau dibutuhkan tempat tinggal ya. Jadi kita bisa bikin seperti hotel kecil di situ yang seperti kalau dibayangkan berbentuk kontainer, tetapi kita bikin dengan fasilitas yang memadai untuk tinggal ya. Itu namanya living quarter ya. Jadi prosesnya semua tipikal dengan berkat joint spacing, panel assembly, erection, dan lain-lain ya. Coba kita lihat dalam gambar berikut ini. Jadi semua pekerjaan yang tadi bentuk-bentuk structure yang kita lihat itu complicated, dimulai itu dengan langkah yang sederhana ya. Tidak langsung bisa jadi seperti itu, tetapi dimulai dengan member cutting ya, jadi dipotong-potong dulu ini sesuai dengan shop drawingnya ya.
Jadi di shop drawing itu, kalau kita orang di darat bikin bangunan gedung, mungkin nggak terbiasa dengan shop drawing, tetapi sudah ada gambar tipikal-tipikal beam dan lain-lain atau penulangan ya, cuman mengikuti. Tapi jangan salah, ketika kita di offshore ini, semua satu batang itu harus punya member cut-nya. Ya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ini kita perlu profiling untuk koneksi selanjutnya. Jadi belum tentu sama. Ya. Jadi panjangnya sedikit mempengaruhi, juga itu akan mempengaruhi sambungan profil di ujungnya. Dan juga sudutnya tidak sama, itu akan mempengaruhi profil. Ya. Jadi akurasi di tingkat ini itu sangat menentukan keberhasilan di assembly dan bentuk finalnya. Ya. Jadi dari awal akurasi ini sudah harus ketat, dan juga QC tidak bisa terlewatkan ya, artinya harus dimension check dulu, baru go for fit up, baru welding gitu ya, nggak bisa langsung pasang tahu-tahu langsung welding, tapi sebelum fit up kasih oke ya, jadi harus mereka bilang oke, baru going kepada welding ya. So mungkin sudah tahu bahwa profesi sebagai fitter adalah profesi yang lumayan dihargai di pabrikasi ya. Fitter itu bisa di atasnya welder atau juga sama dengan welder ya. Oke. Lalu jangan lupa ini kita membutuhkan temporary support ya, karena kan ini harus jadi dan dia kan harus temporary ya, dan kita harus nanti pindahkan jaket ini setelah jadi, sehingga support ini adalah temporary. Tapi jangan salah, temporary bukan berarti jadi sembarangan ya. Jadi temporary juga harus dihitung di level sehingga bisa mendukung akurasi daripada fit-up, lalu dan juga kuat untuk menahan struktur selama proses pembangunan, dan juga beban-beban yang mungkin terjadi saat construction ini gitu loh ya. So kalau mau jadi construction engineer, challenge-nya tentunya lebih meningkat daripada design engineer, karena ini berhadapan nyata ya. Artinya kalau mungkin Anda mendesain, menghitung di dalam kertas, belum jadi barangnya, ada salah kurangnya belum ketahuan ya. Tapi kalau ketika Anda menyusun ini dan salah untuk menghitung supportnya, nah dia itu bisa terjungkal gitu. Ya. Jadi punya sense langsung bagaimana hasil hitungan kita dengan keadaan lapangan ya. Dan juga jangan lupa bahwa ini nanti setelah selesai itu ditimbang ya. Jadi kalau menurut kita hitung dari desain beratnya adalah 600 ton, itu dikonfirmasi nanti terakhir setelah selesai itu ditimbang ya, bisa kita konfirmasi apakah cara menghitung kita akurat atau pendekatan kita akurat ya. Dan itu pengalaman yang beberapa kali saya alami beberapa puluh tahun lalu ketika masih di lapangan ya. Jadi kita main dengan akurasi. Dan di sini tentunya kita menggunakan intensif crane ya. Jadi penggunaan crane sangat intensif sehingga prosedur lifting harus ketat ya. Jadi jangan ada orang bekerja ketika ada pengangkatan begitu ya. Tetapi kalau memang belum terbiasa, mungkin biasa kerja di darat, kerja sana, kerja sini gitu ya. Tetapi kalau di area yard itu harus cukup disiplin, ketika dibilang ada lifting, ya semua harus clear dulu, baru di lifting ya. Jangan ada orang sedang mengelas di bawah itu, lalu ada materi di atasnya yang di lifting, itu tidak boleh ya. Oke. Ya, kita lihat seperti ini adalah gambaran aslinya bagaimana sebuah jaket dibangun ya. Ini sudah termasuk di assembly, hampir final ya. Dari tadinya bracing yang sudah disambung lewat member-member satu persatu, kemudian satu panel dipasangkan dengan panel yang lainnya, dirakit sampai jadi. Kita lihat ya bagaimana kerjasama crane di sini, tandem untuk melakukan pengangkatan, khususnya yang disebut dengan appending ya. Appending adalah dari posisi tidur di pabrikasi, lalu diangkat sampai miring sampai vertikal, lalu diposisikan ke tempatnya. Ini adalah proses yang cukup kritikal mengenai pivot point, karena ini ketika diangkat bisa saja miring di sini, tetapi kalau di sini tidak persiapkan pivot point, ini bisa jadi juga ada imbasnya gitu ya. Itu yang harus dikalkulasi, dan ketika dia sudah bergoyang bisa saja dia menabrak boomnya gitu ya. Dan kita harus menghitung clearance yang cukup antara benda yang diangkat dengan clearance dengan boom daripada crane. Jadi jangan dibayangkan walaupun crane 250 ton, padahal yang diangkat cuma 50 ton, tapi dibilang crane itu nggak bisa ngangkat.
bukan karena kapasitas, tetapi karena radius dan juga boomnya gitu ya. Jadi tidak serta-merta kita bilang, wah itu mah 250 ton, masa 50 ton tidak bisa ngangkat. Iya, tapi bukan masalah kapasitas, kita cek dulu masalah sizingnya dan juga clearance tadi. Makanya seperti ini jadi 2 yang ngangkat, gitu. Bukan kalau dari segi berat mah itu mah CT. Gitu. Oke. Sama seperti ini kita lihat, sebuah pipa ini cuman mungkin ini paling 30 tonan, tetapi harus 2 crane besar yang ngangkat karena masalah clearance dan juga radius. Gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu adalah double check yang dilakukan, tidak serta-merta mentang-mentang besar satu crane langsung satu ngangkat. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah tipikal pabrikasi untuk topside ya. Topside ya yang dibangun tadi adalah namanya deck. Ada di sini bisa lower deck, ya, mezzanine deck, kemudian main deck. Main deck ini yang di atas, mezzanine yang di tengah, lower yang di bawah, lalu ada istilah subdeck kadang-kadang di bawah. Jadi kurang lebih tipikalnya 4 lantai, ya. Kecuali ada living quarter bisa ditambah 1 lagi di atas. Jadi sama seperti ini, dimulai dari bawah, kemudian jangan lupa support, ya, di kakinya itu adalah support temporari yang menahan dia dulu sepenuhnya di darat sebelum dibawa ke laut, ya. Jadi dibangun layer per layer, stack up layer per layer, ya, deck per layer, kemudian kaki, baru deck lagi, kaki gitu ya, lanjut begitu. Ya, itu adalah proses yang berulang dan tipikal dan harus menjaga selalu masalah itu. Kita lihat di sini misalnya struktur tangga sengaja dibuat, ini adalah temporary yang full dipakai untuk bisa mengakses sini ya, khusus dibuat untuk bisa mengakses setiap layer pada saat fabrikasi. Jadi belum bisa menggunakan tangga-tangga yang platform itu sendiri karena masih akan di welding ya gitu. Jadi yang bisa digunakan adalah temporary welding yang tangga yang stairway yang kita buat untuk akses ke platform. Kira-kira begitu gambaran tentang construction. Lalu kita akan bicara sedikit tentang instalasi. Ya. Jadi instalasi sama juga ada 4 bagian ya. Yang pertama, ketika instalasi itu disebut load out. Load out itu adalah proses memindahkan equipment itu sendiri atau bangunan itu sendiri dari darat ke laut. Ya. Jadi proses ini sudah bagian instalasi, walaupun masih di darat. Ya. Jadi ada berbagai cara, pakai multi-wheel transporter, pakai skidding dan juga lifting. Lalu setelah di load out akan ada proses transportasi yang lebih disebut dengan sailway karena kita menggunakan sailway gitu ya. Lalu ada kapal yang disebut flat top bars ya, tongkang-tongkang ya, yang biasa mengangkut batu bara dan lain-lain juga dipakai flat top bars dan juga bisa cargo bars gitu ya. Lalu untuk pemasangan jaket sendiri bisa di launching ya, bisa di launching, nanti kita lihat gambarnya seperti apa di launching. Bisa di lifting dengan memakai heavy lifting crane. Kemudian topside bisa pakai float over dan juga bisa diangkat. Ya. Dan terakhir adalah hookup commissioning. Hookup commissioning adalah mengkonek semua pipa-pipa yang antara topside dan juga dengan jaket sehingga bisa terkonek lalu difungsikan. Nah ini gambaran besar step-step apa sih yang dilakukan untuk offshore installation. Nah kita lihat di sini kebetulan gambarnya yang ada sudah pada saat transportasi. Ya. Jadi jaket ini misalnya darinya adalah di darat, lalu waktu masih di jetty bisa ditransfer ke kapal ini, itu bisa pakai skidding. Skidding itu bisa dipakai rel di sini seperti rel kereta api ya di sini ya. Kemudian setelah dimasuk dalam rel, skidding relnya ditarik ya pakai sling, pakai winching sehingga masuk ke kapal ini. Ya. Jadi kita kasih dulu jalurnya rel seperti kereta api yang berupa box ya, berupa box kita buat, lalu kita kasih grease gemuk gitu, masuk baru ditarik ya. Bisa juga langsung kalau ada crane yang standby dekat jetty itu bisa juga crane itu dipakai untuk mengangkat ke kapal langsung. Oke. Setelah di kapal lalu di sea fastening atau dilasing bahasa umumnya orang-orang kapal, dilasing diikat di sea fastening. Kalau di sini kita ngomongin sea fastening. Ya, sama juga dengan topside. Nah, prosesnya ini udah kelihatan di dasarnya ini adalah proses skidding ya, karena masih di sini ada beam skidnya ya, skid beamnya masih ada. Ini adalah skid beam yang dipakai waktu proses skidding. Jadi begitu nyampe di sini diikat lagi ya, jadi beam yang berhubung ke daratnya sudah dipotong. Ya. Jadi kita harus buat beam di kapalnya dan juga di daratnya rata, lalu bisa kita tarik ya. Jadi ini pakai proses
skidding untuk load out-nya, lalu di sea fastening. Nah, ini sudah ready for transportation dari jetty menuju ke lokasi, ke site-nya. Oke. Dalam proses transportasi kita juga berusaha mengoptimumkan ya layout, sehingga misalnya kalau ada dua kita harus pakai satu di ujung, tetapi kalau hanya satu kita taruh di tengah supaya tidak ada terguling gitu ya. Kalau misalnya cuma satu, kita lihat ini sepertinya ditaruh di tengah supaya tidak ada potensi terguling. Jadi teman-teman dari orang marine akan mengecek semua stability dan juga meta center yang dibutuhkan untuk bisa stabil selama perjalanan. Nah, kalau nggak bisa terguling, apalagi kalau dihempas oleh badai gitu ya. Jadi ada badai misalnya ukuran gelombang tertentu yang dikonsider untuk bisa aman untuk transportasinya. Okay. Lalu ke jaket sendiri, selain di lifting, kita bisa melakukan launching. Launching itu berarti dari awal jaket ini sudah di load out pakai skidding ya. Jadi ini yang tadi saya bilang skidding, kita harus bikin skid beam-nya ya, relnya, jalurnya ya. Jalurnya dipakai beam-beam begini ya. Lalu di ujung ini akan dipasang namanya rocker arm. Rocker arm itu adalah suatu bentuk mekanikal seperti engsel yang dia bisa berputar ya 90 degree. Oke, ya. Jadi di ujung ini akan dipasang rocker arm. Bagaimana step-step untuk launching? Ya ini sebenarnya simple hukumnya. Ya, ini kita miringkan. Bagaimana kita memeringkannya? Ya kita balas. Jadi karena ini di kompartemen-kompartemen, kita akan balas di ujung ini. Ya. Kemudian ini akan turun, dibalas terus sedemikian rupa dengan kemiringan yang diharapkan, ini akan berjalan, dan pada akhirnya ini akan di launching, dan di ujung ini akan dibantu rocker arm untuk melemparkan dia pada saat terakhir. Jadi ujungnya ini, end tip-nya ini akan dilempar oleh rocker arm. Ya, dengan sendirinya mereka ada separation, gitu ya. Jadi ini masuk ke dalam, dan kapal ini juga akan terlempar ke belakang sehingga terpisah. Gitu ya. Jadi tidak mungkin terhantam di bagian belakang karena ada rocker arm yang melemparkan dia. Ya, itu prinsip sederhana aja, hanya melakukan balas monitoring, dan dengan berpindahnya center of gravity ini akan meluncur. Ya. Dan ini harus kita memenuhi syarat buoyancy reserve yang cukup supaya ini tidak hilang. Ya. Kalau ini bocor bisa langsung tenggelam ke bawah. Tapi kita harus yakinkan ini sealing semua supaya dia memiliki reserve buoyancy sehingga dia bisa layak untuk di launching. Nah, setelah launching, dia akan floating dengan sendirinya karena reserve buoyancy cukup ya sesuai hitungan kita, minimum 8% ya, 8-10% untuk launching, jangan 5% ya, kalau 5% bisa musut sampai ke tanah. Ya, setelah itu baru di pick up sama crane ujungnya untuk melakukan appending di laut gitu. Lalu dalam posisi vertikal dan dipasang. Lalu ada juga itu tadi yang launching ini adalah ketika jaket ini cukup berat, tidak memungkinkan untuk kita lifting atau terlalu mahal mobilisasi untuk crane yang kapasitas 4.000, 5.000, 8.000 yang hanya ada di Eropa, dan juga di saat ini sudah ada di Cina sih ya, dulu di Eropa gitu ya, jadi cukup mahal. Nah makanya kita lakukan dengan launching. Nah, bagaimana dengan topside? Kalau dia cukup berat, tidak bisa diangkat. Memang bisa diangkat, tapi mungkin kerennya terlalu mahal, ya kan? Seperti saya bilang, hanya ada di Eropa, dan mungkin mobilisasi ke sini udah mahal, dan juga rate-nya mahal, ya. Akhirnya kita harus pakai kapal untuk menginstalnya dengan metode float over. Ya. Float over istilahnya itu sebetulnya hanya untuk menggandeng strukturnya, karena kalau kita lihat kapal, misalnya kapal ini kan punya displacement 25.000 ton. Ya. Tentunya beban, katakanlah ini 10.000 ton atau 12.000 ton, itu masih bisa dia bawa. Ya. Lalu ketika ini dia bawa 12.000 ton misalnya, dia hanya perlu melakukan balas, belum full kan, karena dia punya displacement 25 ton. Masih 50% balas. Ya. Terus, dia turunkan struktur ini dengan menghabiskan balasnya. Jadi balasnya tadi yang 25.000 dibawa
12.000 ton. Nah, 12.000 lagi kan reserve-nya. Nah, itu dihabisin sehingga dia bisa tenggelam. Akhirnya ini turun, ya, dan lalu masuk di sini nanti. Ya. Jadi prosesnya ada 4, standby. Standby artinya sudah mau masuk, sudah aligning, sudah tinggal masuk ini ya. Jadi harus dalam kondisi calm masuk ini, dan juga ketika masuk di sini tahap kedua engage, ini harus benar-benar dalam low tide ya. Jadi kita masuk ke sini dia harus high tide, maaf ya. Waktu masuk kita harus high tide. Jadi high, tinggi ya, harus tinggi pasangnya. Apa ini? Oke. Lalu masuk gitu ya. Lalu setelah masuk ya seperti yang saya bilang tadi, dia high tide udah masuk kan, alam secara by waktu dia akan turun kan, tide turun ya, itu juga membantu untuk pemasangan ditambah dengan balas ya. Jadi ini harus benar-benar menggunakan alam untuk membantu mengerjakan ini, yaitu memperhitungkan window antara high tide dan low tide ya, baru ditambah backupnya balas. Dan ketika sudah masuk pun, itu tadi saya bilang 12.000 udah kebuang, nanti dinorin lagi sehingga bisa juga ini hampir tenggelam lagi dan bisa keluar. Gitu ya. Jadi di situ indahnya menggunakan top float over, simple tetapi menggunakan prinsip-prinsip yang sederhana ya, hukum Archimedes, dan juga memastikan cuaca dalam kondisi calm baru bisa terjadi. Oke. Apa ini? Ya, kita lanjutkan. Tadi kan kita sudah berbicara pemasangan jaket, kemudian top side ya. Top side tadi ada beberapa cara masuk, diangkat juga bisa pakai float over, jaket juga diangkat bisa juga pakai launching. Nah sekarang kita bicara spesifik untuk pipeline. Jadi tak semua kapal heavy crane itu langsung bisa memasang pipeline ya. Jadi kalau ada juga yang gabung punya kapasitas pipe laying bars ya. Ini khusus pipe laying bars. Ya, dia tidak bisa ngangkat, dia punya hanya crane crawler gitu ya. Jadi ini yang digunakan ini adalah kapal yang khusus untuk memasang pipeline. Maksudnya gimana ya? Jadi misalnya kalau saya punya panjang kapal 100 meter, berarti saya punya capacity untuk nyambung pipa 10 pipa jadi 100 meter misalnya, lalu setelah terpasang diturunin ya lewat lewat ini frame untuk bisa memasang pipeline gitu ya. Jadi ditahan terus turun. Jadi sebetulnya pemasangannya itu dia delay saja ya. Artinya menggunakan berat sendiri, dia turun saja begitu, baru dipasang, maju kapalnya sampai terus. Jadi artinya dari mulai dari 100 meter, 200 meter sampai berapa kilo, ya gitu ya. Harap dicatat, apa bedanya pemasangan kapal di darat dengan di laut ya. Nah kalau di darat kita itu banyak tantangannya. Satu penggalian, satu pengerjaannya juga. Jadi bisa aja masang pipa 100 meter di darat sehari belum tentu bisa 100 meter sekali pasang. Tetapi kalau di laut, bayangkan satu kapal bisa masang 800 meter atau bahkan 1 kilo satu hari. Ya, itu perbedaannya memasang kapal di pipeline di laut dan di darat ya. Karena mereka bekerja di dalam kapal yang habitatnya tertutup, dan setelah proses weldingan selesai, tinggal penyambungan, lalu turunin pakai lewat stringer, ya, lewat stringer seperti ini. Jadi di sini akan ada ruang-ruang untuk bisa melakukan pre-splice dulu, setelah jadi 100 meter, angkat pakai crane, baru sambungkan dengan yang utama, tarik lagi kapalnya, ya. Ini tadi skematiknya terlewatkan menurut saya, sorry. Ya, jadi prinsip pemasangan pipeline itu adalah seperti S-lay ataupun J-lay. Kalau yang J-lay untuk yang deep water, kalau yang S-lay itu untuk yang shallow water. Ya, jadi pada intinya kita kontrol dari kapal semua, kemudian diturunin ya, by gravity perlahan, tahap demi tahap begitu di dasar. Nanti tinggal di-connect lagi dengan risers dan lain-lain. Ya. Ada juga yang menarik ketika dia di dasar laut, dia perlu dibenam ya. Nah, kalau benam di dasar laut gimana caranya ya? Apakah dicangkul gitu ya? Nah, mungkin ya. Jadi
kita di laut sana tetap juga bisa memasukkan ini, ada beberapa cara, salah satunya jetting. Jadi kita bisa menggunakan jetting di atasnya pipeline, bisa jalan alat jetting, lalu dia ngejet kiri kanan, sambil ngejet pipanya turun. Tipe-tipe jetting itu banyak, ada juga namanya mass flow excavator, sama prinsipnya, tetap disembur tanah ini, lalu pipa ini akan masuk. Ya. Jadi ini bisa dikubur 2 meter, 3 meter, dan lain sebagainya. Ya. Oke, saya kira itu udah selesai, Pak Amjad. Kita masuk sesi tanya jawab. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Tigor atas pemateriannya yang sangat bagus, sangat menarik juga, yang dari prospek hingga sampai instalasinya. Nah, tadi udah banyak juga para peserta yang bertanya dari kolom chat. Akan saya bacakan saja. Yang pertama dari Pak Endro Dwi Cahyono. Mohon izin bertanya, bagaimana melaksanakan kajian ekonomi engineering untuk pengadaan satu offshore platform sebagai sebuah bangunan yang menancap di dalam tanah? Apakah satu platform juga diperlakukan sebagai satu real estate property? Terus bagaimana dengan status hukum tanahnya? Apakah juga dikenakan kewajiban pembayaran PBB dan sebagainya? Terima kasih, Pak. Oke, thank you nih pertanyaannya. Saya jawab dulu masalah pajaknya ya. Jadi karena saya juga pernah kebetulan mengurusin pajak. Jadi kan ketika satu area tadi yang kita bicarakan, area development itu kan kita sudah berkontrak ya. Area itu misalnya area yang mau kita eksplorasi di laut itu sudah dipetakan berapa area kita. Jadi misalnya katakanlah area kerja kita bisa 5 km kali 5 km. Dan within facility 5 km 5 km ini yang kita bangun fasilitasnya. Nah, masalah pajak ininya, area yang 5 km ini tetap kita akan bayar pajak selama kita mendapat hak operasi di situ ya. Sebelum pun kita pasang platform, kita bayar pajaknya per tahun. Ya, seberapa besar pajaknya tentunya mungkin besarannya beda, tetapi itu dibayar per area kerja. Itu masalah pajak tadi. Ya. Kalau pembebasannya mungkin yang berbeda di darat dan di laut tadi ya. Kalau di darat banyak tantangan, tapi di laut kita kan mungkin tinggal memplot selain daripada area terlarang. Gitu ya. Lalu bagaimana menghitungnya? Ya, kalau menghitung sih ya gampang ya, asal ada datanya. Jadi yang persoalan adalah ketika data itu dari mana kan begitu ya. Yang tadi saya bicarakan ada multidisiplin yang terlibat ya, sehingga data itu banyak tingkatannya, masih tingkatan kasar, sudah akurat, dan juga berdasarkan database yang dipunya oleh company sebelumnya. Ya. Jadi mereka akan pertama, kalau kita bilang mau bikin yang baru, tentunya mereka akan benchmark dengan POD sebelumnya. Ya kan? Lalu secara general akan dilihat apakah sama karakteristiknya, apakah berapa sumur, apakah sekian sumur. Baru nanti go detail ketika sudah dilakukan proses desain. Ya. Jadi proses desain misalnya sudah lewat FEED. Ketika FEED, di FEED itu sudah ada cost estimate dari engineering terhadap fasilitas yang akan dibangun. Ya. Nah, cost estimate ini yang akan dikolek oleh tim penghitungan, ya itu biasanya dari orang keuangan yang akan mengkolek. Jangan diingat, jangan lupa, jangan dikira hanya untuk biaya membangun ya, karena tadi kita waktu eksplorasi kan udah keluar biaya drilling gitu ya. Juga jangan dipikir hanya biaya drilling dan biaya pemasangan, kita harus juga berbiaya operasi yang belum terjadi ya. Jadi harus di-forecast biaya operasi yang akan dikeluarkan untuk produksi itu ya. Jadi banyak cakupannya dan prosesnya itu dari berbagai disiplin. Mana Pak Amjad? Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua dari Bapak Didi Limbong. Pertanyaannya adalah apakah untuk bergabung di oil and gas harus memiliki sertifikat POP atau POM, dan dari lembaga mana bisa mengajukannya? Software struktur apa saja yang digunakan, Pak? Terima kasih. Oke. Honestly, aku tidak melihat sertifikat ya. I don't buy sertifikat, walaupun mungkin orang berbicara
secara administratif sertifikat ya, tetapi saya sebagai profesional tidak rely on sertifikat ya, walaupun secara legal ya. Gitu ya. Oke. Ya, jadi sebelum masuk offshore misalnya, sudah terbiasa paling enggak analisis, kita bicara strukturnya, analisis di structures, katakanlah sudah tahu prinsip-prinsip bangunan darat atau bangunan yang lain ya, sudah tahu prinsipnya, sudah bisa menggunakan software yang di darat begitu ya, nanti mungkin tinggal familiarisasi terhadap software yang di laut ya. Kalau yang di laut kan yang very famous kita gunakan adalah SAX ya, SAX adalah yang software yang kita gunakan, dan juga kitabnya adalah API yang kita miliki ada yang WSD, Working Stress Design, API 22 second, and then ASC begitu ya, standarnya ASC. Lalu spek-spek daripada klien. Spek klien itu misalnya Total punya spek ya, BP punya spek, saya dulu di Shell punya spek. Banyak juga perusahaan-perusahaan sekarang ini, Pertamina dan lain-lain, mengadop dari beberapa spek itu, dan mereka semua sudah punya spek sendiri, dan sebetulnya itu muaranya tetap ke API, begitu ya. Jadi kunci utama untuk mendesain kita memahami API 21 atau LRFD, ya LRFD. Kemudian kita memahami menggunakan software spesifik SAX, bisa juga Sesam, bisa juga StatPro, tapi StatPro untuk topside, tapi kalau untuk jaketnya kita menggunakan SAX. Saya kira cukup. Baik, selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Bala Arizalu dari ITS. Beliau bertanya, untuk bangunan fixed base platform, itu bagaimana konsep desain seismiknya, Pak? Terus apakah masih menggunakan konsep blok lemah, kolom kuat, atau semua elemen didesain elastis penuh, ataukah verifikasi kerja menggunakan non-linear time history? Terima kasih. Oh ya. Apa ya perbedaan antara darat dengan laut? Memang kalau di darat kan dikenal istilah strong column, weak beam, atau sebaliknya weak column, strong beam. Tapi pada umumnya yang dipakai adalah strong column, weak beam ya. Nah, kalau konsep ini tidak terlalu kita pakai di offshore, ya, kita menggunakannya tidak konsep seperti itu karena pada intinya dia kan disupport penuh ke dalam tanah, khususnya yang fixed platform ya. Jadi dia akan berperilaku sebagai LAM ya, LAM structure sebagai pusat massa. Jadi dia akan ada pusat massa di pondasi, pusat massa di jaket, dan pusat massa di topside. Pusat massanya ini yang bereaksi terhadap beban seismik kan begitu ya. Jadi inti daripada seismik itu sama kayak di darat, caranya bisa menggunakan pendekatan statik. Ketika kita sudah paham di mana seismik pusat massa, lalu kan bisa kita konsentrasikan berapa gaya gempa di pusat massanya. Setelah itu dapat, lalu kita distribusi ke semua struktur dan join. Prinsip itu sama dilakukan ya. Apakah melakukan tadi sampai time history? Saya kira tergantung kasus. Kalau dia kritikal di daerah gempa yang katakanlah tinggi untuk periode gempanya, mungkin bisa kita lakukan ketika kita lakukan static equivalent, dia banyak fail. Ya. Jadi kita lakukan cara biasa, dia banyak fail. Tentunya kita refine analisis untuk melihat lebih jauh dengan melakukan time history. Ya. Jadi cukup dengan spektral, kita bisa melakukan analisisnya atau menggunakan static equivalent. Memang pada intinya bisa kita lakukan dynamic analysis dengan time history, ya. Tetapi sebetulnya untuk menghitung time spektral kita juga bisa melakukan pendekatan dinamik, lalu menghitung gayanya kita bisa melakukan static equivalent. Ya.
Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Omar Perpatih. Untuk struktur engineer offshore, apakah ada sertifikasinya seperti SKK atau sertifikasi kompetensi kerja perencana di building? Ya, jadi saya akan berbicara dari pengalaman saya ya Pak ya. Jadi artinya dari 20 tahun lalu saya memasuki ini memang saya tidak pernah ditanyain sertifikat ya. Walaupun misalnya kalau ada training, saya ngikutin training lalu ada sertifikatnya begitu ya. Jadi so far hanya dari pengalaman kita dan seberapa banyak kita mengikuti, mengerti, memahami spek dan construction installation, dan itulah yang diperiksa oleh users, apakah kita layak jadi senior structure, jadi lead engineer, dan lain sebagainya. Tentunya sertifikat itu bukan nggak perlu banget ya, tapi bukan jadi syarat mutlak gitu. Lebih baik pemahaman kita menurut saya. Oke, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang dari kolom chat dari Bapak Muhammad Ridwan Utina. Ada 2 pertanyaan nih Pak. Mohon dijelaskan kondisi kritis yang perlu diperhatikan pada saat proses launching jacket, opening, dan mating. Terus yang kedua, untuk melakukan simulasi numerik untuk proses tersebut di atas. Ya, oke. Untuk launching tentunya adalah tipping ya, tipping point ya. Di tipping point itu nanti sudah berperilaku dinamik ya. Jadi itu yang kita harus perhatikan. Jadi ketika kita jadi seorang engineer, kita akan menghitung batas trimnya ya. Trimnya berapa angle-nya dan juga berapa koefisien geseknya ya. Jadi kan koefisien gesek teori kan kita bisa hitung, lalu kita akan verifikasi waktu di lapangan ya, apakah asumsi kita benar, karena koefisien gesek statik misalnya 0,3 antara steel to steel, lalu ketika dynamic dia akan 0,1 atau 0,15. Lalu kalau steel-nya dibantu dengan teflon, dia akan berkurang ya, akan sekitar 0,08 untuk dynamicnya, 0,25 untuk statiknya ya. Itu yang kritis ya. Tentunya tipping point akan play oleh rocker arm ya. Jangan lupa ngecek rocker arm, itu titik kritisnya. Tadi pemodelan numerik ya saya sudah sampaikan masalah ininya. Terus kalau floating, ini ceritanya floating lain lagi ya. Floating kan tadi kita bicara di mating ya. Mating titik kritisnya itu adalah pertama window untuk high tide ya. Window harus diperhatikan. Lalu proses mating itu sendiri sama approach ya. Tentunya cuaca yang calm ya, cuaca yang calm, lalu high tide. Lalu ya kita tinggal turunin ininya, balasnya, gitu aja secara prinsip. Kalau dikalkulasi, kita tinggal harus ngecek maksimum balas, minimum balas, gitu ya. Harus memahami prinsip balas dan juga seberapa batas balas kita ketika misalnya tidak terjadi dalam high tide. Jadi kita harus pikirin worst scenario, the perfect ideal condition we come in. We go by high tide, tapi kalau tidak terjadi high tide dan kondisi memang lagi calm tetapi lagi low tide, kita harus consider. Jadi harus ada window yang kita buat case-nya di dalam low tide, maximum tide, dan juga low tide gitu, ya, untuk melihat seberapa reserve daripada balas kita untuk debalas. Jadi kan harus balik ya, balas debalas kan begitu ya. Harus berapa maksimumnya dan integritinya masih terpenuhi gitu. Jadi itu suatu merupakan iterasi yang bolak-balik. Lanjut Pak Angget. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Mubin, offshore platform design untuk waktu tertentu, misal 25 tahun. Langkah-langkah apa saja yang dapat mengextend umur si layanan desain tersebut, Pak? Oh ya, katakanlah 25 tahun, sudah sampai atau belum sampai nih ya. Pertanyaannya, kalau belum sampai kan kita dari original ya. Kalau kita original, kita desain istilahnya seberapa loadingnya ya, kita cek loading dulu ya. Artinya kalau 25 tahun ya itu sudah konsekuensinya terhadap fasilitasnya juga ya. Artinya itu bukan minimum platform lagi 25 tahun. Berarti kan risetnya banyak ya. Jadi yang mau diproses banyak, otomatis kan equipment-nya juga banyak ya. Otomatis berat ya, layout-nya itu kan mempengaruhi daripada
dan natural period. Natural period akan mempengaruhi umur fatik ya. Jadi umur fatiknya yang akan dicek. Nanti bisa kita cek apakah fatiknya nyampe 25 tahun tambah safety factor ya. Jadi safety factor bisa minimum di join-join tertentu 10-5. Jadi artinya kita harus mampu mendesain satu join itu 250 tahun ya karena punya safety factor. Setelah kita run software tahu-tahu umurnya 25 tahun, kita akan coba perbuat join itu ya, kita pertebal atau kita ganti dimensi. Kalau terselesaikan oke, tapi kalau nggak selesaikan harus dilihat lagi ukuran dimensi daripada platformnya. Baik, Pak. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Joni MTS dari Kelautan Untan. Untuk Bapak Joni ingin bertanya via langsung apa lewat chat, Pak? Bapak masih di mute, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Diberikan secara langsung. Baik, Pak Tigor Huta Barat, terima kasih memberikan kesempatan buat saya. Saya sebetulnya ingin bertanya, bagaimana caranya untuk mencegah korosi yang terlalu keras sekali kalau di laut. Apalagi konstruksi kita kan dari baja, Pak. Itu pengalaman saya sampai kapal juga nggak bisa melaju dengan baik gara-gara banyaknya jasad renik yang menempel dan mengkorosi besi-besi kita, termasuk kapal. Nah, itu pengalaman Bapak begitu. Bagaimana cara untuk mencegah, memperkecil korosi itu terjadi? Sebab korosi itu pasti terjadi kalau untuk baja, walaupun besinya sebagaimana baiknya, gitu Pak. Jadi pengalaman saya itu jembatan dan pelabuhan, kebanyakan kerusakannya di pile-pilenya, karena terbuat dari besi tadi. Nah itu Pak, saya mohon gambaran dari Bapak, mudah-mudahan Bapak lebih berpengalaman sehingga bisa mencegah terjadinya korosi tadi. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, thank you Pak Joni. Jadi memang kalau spesifik untuk jaket kan karena ada di dalam air, Ya. kita harus melakukan kalkulasi yang spesifik yang namanya cathodic protection. Jadi cathodic protection ini harus mengikuti DNV BR04. Kalau sejatinya orang yang bisa melakukan kalkulasi ini harus mempunyai sertifikat NACE ya. NACE itu anunya orang korosi lah ya. Tapi karena kita sering mengerjakan dulu, ya saya background-nya dari sipil, tetapi saya pernah melakukan kalkulasi lah. Jadi seperti tadi, kalau didesain 25 tahun, kita harus menghitung anode yang cukup untuk jaket itu selama 25 tahun. Ya. Jadi anode ini sementara paham yang kita gunakan Pak di offshore itu adalah, ini harus diingat ya. Jadi aluminium yang kita korbankan Pak. Ya. Jadi aluminium karena beda potensi itu yang kita korbankan untuk melawan korosi dan umurnya ada ya. Jadi artinya kalau 5 tahun umurnya sekian ton anodnya, lalu kalau umurnya 10 tahun lebih besar lagi anodnya. Jadi kita harus menghitung coverage, volume dan juga waktu ya. Jadi karena ada initial drain, kemudian middle drain, end drain gitu ya. Jadi pola drain anode itu artinya elektron yang berpindah dari aluminium itu untuk mengcover besi itu kan ada polanya. Di awal-awal dia akan menyerap banyak, lalu kemudian di tengah malas, di terakhir banyak gitu. Jadi ada behaviornya juga. Walaupun sama-sama benda mati, ternyata mereka punya behavior ya. Gitu. Lalu yang menarik mungkin sebetulnya yang menarik selain daripada anodik, kita juga punya impress current. Jadi impress current sengaja dialirkan arus untuk menahan ion tadi ya, sehingga tidak dimakan ionnya si besi ya. Jadi yang menarik memang harus dipilah-pilah di mana kita melakukan anodik pakai anode ya, di mana kita menggunakan impress current. Yang kasus yang Bapak sampaikan cukup menarik karena dia ada di splash zone Bapak ya. Splash zone ini adalah fenomenal ya. Fenomenal kenapa? Karena itu berbeda dalam udara dan air ya, ada perbedaan.
Karena apa? Si anode ini kan hanya efektif ketika ada air gitu loh, ya kan? Ketika nggak ada air sudah nggak efektif lagi gitu, ya nggak bisa menghantar si elektron itu ke besinya gitu. Kalau nggak ada air, nah itu kan dilemanya. Nah jadi kalau pengalaman kami di splash zone itu kita melakukan painting yang speknya memang khusus Pak, ya. Jadi painting di splash zone itu adalah painting yang khusus di-apply untuk corrosion di splash zone, ya. Jadi kalau misalnya painting kita di topside katakanlah tetap menggunakan 3 lapis, tetapi lapisannya cukup 50 mikron, 25 mikron, total 75 mikron atau 100 atau 200. Tapi kalau di ini Pak, di splash zone kita bisa sampai 1000 sampai 1250 mikron mili satuannya untuk painting ya Pak, dry film thickness gitu ya. Itu yang kami alami. Dan tapi saya mau berbagi Pak terhadap kapal tadi, beberapa kami alami di FPSO, biasanya memang kita pas di area splash zone itu kita lebih efektif menggunakan impress current Bapak. Thank you Pak Joni. Iya, ya. Boleh nambah sedikit lagi Pak? Ya, silakan Pak, silakan. Jadi pengalaman saya, baik terbuat dari kayu maupun terbuat dari baja yang selalu kami kerjakan, untuk mengatasi itu, makanya saya lakukan dengan memberikan lapisan luar lagi hanya pada saat pasang tertinggi sampai dengan pasang terendah. Nah, supaya tidak terganggu akan jasad rendik tadi, Pak. Cukup cepat sekali kalau di daerah kami. Nah, seperti itu, Pak. Jadi ternyata aman. Sampai sekarang juga udah hampir 20 tahun nggak apa-apa gitu. Jadi tetap kokoh tanpa terganggu. Nah itu Pak pengalaman saya sendiri. Baik, terima kasih Pak Tigor. Iya, iya Pak Joni. Jadi untuk riser misalnya, riser kan karena dibutuhkan produksi, jadi itu bisa kalau disebutin coating, kita sebutnya coating aja. Bisa pakai enamel, bisa pakai model rubber, jadi tebal sekitar 8 mm 1 cm itu di coating, dilapisin langsung ke riser itu. Jadi dibungkus. Jadi kita lihat hitam-hitam itu Pak, supaya melindungi. Jadi dia tidak pakai tidak pakai anoda tadi ya. Jadi memang dia karena untuk fasilitas produksi kita mau menjamin korosinya aman. Jadi permukaan itu sengaja kita tidak tutup, tidak berhubungan dengan udara gitu. Karena kalau selama dia tidak berhubungan udara tidak ada korosi, itu teorinya Pak. Lanjut Pak Anggiat. Baik, mungkin waktu diskusi akan disudahi dikarenakan waktunya sudah melewati waktu batas diskusi. Maka dari itu diskusi akan dicukupkan. Nah, dikarenakan Ibu Desi telah hadir dalam webinar ini, Bu Desi akan mengatakan closing statement. Untuk Bu Desi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Anggiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar yang saya hormati, mohon maaf tadi seyogianya saya harus memberikan kata sambutan di awal, akan tetapi tadi rapat yang saya jalani belum selesai. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Ketua Bidang Struktur dari IAFMI hari ini membawa manfaat bagi para peserta webinar sekalian. Dari kami, IAFMI, sebetulnya kami sudah beberapa kali mengadakan webinar maupun pelatihan-pelatihan dengan PII. Dan kali ini adalah yang pertama dengan BK Kelautan, dan kami mengharap ke depannya akan semakin solid dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Pelatihan semacam ini adalah implementasi atau pengejawantahan dari misi kami IAFMI, yaitu untuk mengembangkan network, jejaring, dan juga meningkatkan kompetensi. Selain pelatihan seperti ini, kami pun juga mengadakan kerjasama dengan institusi dan perguruan tinggi. Di antaranya baru-baru ini kami merintis program magister di Teknik Kelautan ITB untuk peminatan rekayasa kelautan dan manajemen proyek lepas pantai.
Jadi mungkin kalau ada yang tertarik nanti bisa dilihat di sana kalau yang ada ingin mengambil program magister atau S2 di teknik kelautan. Mengenai webinar hari ini, sebetulnya ini adalah pre-event untuk training selanjutnya yang juga akan diisi oleh Bapak Tigor. Beliau memang salah satu expert di bidang struktur dan juga kepala bidang di IAFMI. Mohon bisa ditampilkan flyer untuk trainingnya, ya. Jadi ini siapa-siapa yang berkenan mungkin bisa join. Ini pelatihan 2 hari di minggu ketiga bulan Agustus ini. Insya Allah ketemu lagi. Dan tadi saya lihat pertanyaannya cukup detail ya. Nah, ini akan dibahas karena tadi ada yang bertanya misalnya apa sih yang menjadi kunci pemilihan dari struktur 3 kaki atau mungkin 4 kaki dan sebagainya atau monopod gitu ya. Nah, jadi ini nanti Bapak Tigor akan bisa menjelaskan lebih banyak, bukan hanya terkait desain tapi juga terkait konstruksi, faktor-faktor ketika yang harus diperhatikan ketika konstruksi maupun ketika instalasinya, ya, load out dan instalasi di tengah laut. Demikian dari saya. Terakhir saya mungkin ingin mengajak Bapak dan Ibu, terutama yang bergerak di bidang fasilitas produksi migas. Nah, apa saja sih fasilitas produksi migas itu ya? Yaitu semua yang berkenaan dengan fasilitas di atas permukaan tanah. Jadi kalau di migas tuh ada yang di bawah gitu ya, subsurface, kita tuh yang bergerak di atas. Jadi yang masuk bidang-bidang disiplin keilmuan baik dari struktur, bisa juga dari kelautan ya, struktur, kemudian biasanya mesin, rotating ya, pipeline, baik dia sebagai disiplin engineers maupun cost estimator, planning, scheduling engineers, dan project engineers. Ya, silakan bergabung dengan IAFMI, nanti bisa dilihat di sosial media kami, ada di LinkedIn, ada di Instagram, dan juga di iafmi.or.id. Begitu dari saya, terima kasih saya sampaikan baik kepada panitia dari PII, atas terselenggaranya webinar kali ini, dan sampai jumpa di webinar maupun training-training selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya akan diadakan foto bersama. Bagi para peserta yang kameranya off, bisa untuk dinyalakan. Pak Amjad, saya minta izin 1 menit. Tadi saya baca di web chat ada bos saya, senior saya tadi nanya sedikit, jadi saya mau address tentang platform kalau sudah dibangun di laut, apakah boleh dibiarin di sana gitu ya. Tapi menurut peraturan Indonesia sebenarnya itu harus dibongkar. Tetapi saya nggak tahu sampai saat ini secara teknikal saya sudah pernah kasih training tentang decommissioning platform, tetapi aktualnya kita masih bergulat dengan birokrasi dan juga hal-hal yang bukan non-teknis terkait dengan pembongkaran platform. Gitu Pak Aziz, Pak Junedi aja. Pak Aziz. Thank you Pak. Terima kasih Pak Tigor. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang terakhir, slide keempat, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam webinar kali ini. Besar harapan kami untuk melihat Bapak Ibu untuk hadir dalam acara webinar kami selanjutnya, dan juga akan kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam pelatihan kami
yang akan diadakan pada tanggal 18 hingga 19 Agustus nanti. Nah, berhubung kami dari PII Learning Center BK Teknik Kelautan menyediakan jasa pengurusan sertifikasi keinsinyuran seperti SIP, SRI, dan ASEAN Eng. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saya atau kontak person yang ada di media sosial BK Teknik Kelautan Insinyur Indonesia. Baik, terima kasih Bapak, Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya, sampai Terima kasih Pak Tigor, Pak Anggiat. Terima kasih. Ya, mari. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Udah sih. Terima kasih Pak Joni. Yuk, mulai hati tulang. Yuk. Terima kasih Pak Tigor. Mari Pak Janurin. Siap. Sehat ya. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Salam sehat semuanya, izin lift ya. Kami Insinyur Indonesia berbudi luhur dan berintegritas, kompeten dan profesional, bertanggung jawab sepenuh hati. Kami Insinyur Indonesia, kami menerangi
cakrawala